Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D, mata kuliah analisis laporan keuangan, akan menjelaskan sedikit materi yang ada di dalam analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salomita Moza, NIM 1910112141, dan saya lainnya. Silakan, Raihan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Darmawan dengan NIM 1910112149. Perkenalkan juga, nama saya Adi Ramasandi, NIM saya 1910112148. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Arifin, NIM 1910112151. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Novan, NIM 1910112153. Berikut adalah our members dalam kelompok ini. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai introduction, pengertian analisis laporan keuangan, terus ada manfaat dan tujuan dari analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada metode atau teknik yang biasa digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Dan yang terakhir kita mengambil satu study case, yaitu kasus Garuda Indonesia pada tahun 2018. Nah, introduction. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu apa sih? Analisis laporan keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan untuk menentukan posisi keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, menurut Pak Munawir, analisis laporan keuangan adalah proses penelaahan atau mempelajari hubungan dan tendensi atau kecenderungan atau tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Raihan dan Novan. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari analisis laporan keuangan itu sendiri. Next ya. Nah, laporan keuangan ini kan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang salah. Tapi hasil dari analisis laporan keuangan itu tidak dapat menyembunyikan semua informasi yang salah itu. Nah, atas hal tersebut itu tentunya harus ada tujuannya nih. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh informasi dan masukan tentang kinerja bisnis di masa lalu serta memperoleh informasi prospek di masa mendatang dari sebuah bisnis perusahaan. Tanpa adanya analisis laporan keuangan itu, stakeholder atau pemangku kepentingan tidak dapat melakukan suatu pengambilan keputusan ekonomi secara tepat dan logis. Nah, selain itu, tujuan dari analisis laporan keuangan itu sendiri itu bisa menjadi sebagai alat dalam pengambilan keputusan, dan juga keputusan itu yang nantinya bisa berupa langkah perbaikan dari kelemahan perusahaan tersebut. Nah, untuk menilai kinerja perusahaan tersebut, pembanding hasil yang dicapai, dan mengetahui kekuatan dari perusahaan tersebut. Lanjut. Oke, baik. Secara umum, analisa laporan keuangan itu memiliki manfaat. Sebenarnya ada beberapa manfaat, namun secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui posisi keuangan dalam suatu periode tertentu. Lalu yang kedua adalah mengetahui kelemahan dan kekurangan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dan telah dilakukan oleh perusahaan, dan juga yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk berkaitan dengan posisi keuangan. Lalu yang keempat adalah untuk melakukan penelitian kinerja manajemen ke depannya, dan yang kelima itu digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah mereka capai. Nah, selain secara umum, sebenarnya manfaat analisa laporan keuangan itu dapat kita bagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan sesuai dengan jenis-jenis stakeholder. Nah, manfaat analisa laporan keuangan yang pertama itu untuk manajemen. Untuk manajerial, manfaat dari analisis laporan keuangan adalah untuk
mengetahui keputusan manajemen apa saja yang perlu dilakukan, baik itu dari sisi budgeting, marketing, dan biaya-biaya lainnya, dan juga untuk mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan oleh manajerial ke depannya untuk menentukan apakah keputusan ini perlu dilakukan atau tidak. Lalu yang kedua itu untuk investor. Nah, investor sebagai pemegang saham, sebagai penanam modal di perusahaan itu perlu yang namanya analisis laporan keuangan. Karena investor sebagai penanam modal itu perlu mengetahui apakah perusahaannya ini memiliki resiko yang cukup tinggi atau tidak, atau mungkin perusahaan ini cocok untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, analisis laporan keuangan ini dapat menjadi alat untuk investor dalam menentukan keputusan investasinya. Contohnya itu dengan menganalisis seperti rasio-rasio dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu untuk kreditur. Nah, kreditur sebagai pemberi pinjaman kepada perusahaan juga perlu nih mengetahui analisis laporan keuangan. Dia perlu menggunakan analisis laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan ini dapat membayar utangnya itu secara tepat waktu atau tidak. Dan juga untuk mengetahui nih apakah perusahaan ini memiliki kondisi ekonomis yang baik atau tidak. Sehingga itu dapat dijadikan alat keputusan juga. Lalu yang keempat itu bisa pemerintah atau pemerintahan. Pemerintah sebagai badan regulator atau pemberi penentuan pajak atau pemberi peraturan pajak itu juga perlu yang namanya menganalisis laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar sih pajak yang perlu dikenakan oleh perusahaan terkait di negara tersebut. Seperti itu. Lalu sebenarnya masyarakat juga bisa menganalisis laporan keuangan, apakah segala kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu dapat dijalankan atau tidak. Contohnya itu kayak CSR atau good corporate governance, apakah bisa dijalankan melalui analisis laporan keuangan atau tidak. Seperti itu. Next. Oke, untuk yang metode atau teknik dalam menganalisis laporan keuangan akan dijelaskan oleh Adi Ramasandi. Kepada Adi dipersilahkan. Oke, jadi untuk yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai metode atau teknik yang umum digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan, baik dari pihak internal perusahaan maupun eksternal. Next. Oke, jadi dalam memilih metode, ada beberapa metode dasar yang umum digunakan oleh pihak eksternal maupun internal ketika melakukan analisis dalam laporan keuangan. Jadi yang pertama itu adalah vertical analysis. Vertical analysis ini merupakan metode yang menggunakan persentase dalam rangka menunjukkan hubungan dari masing-masing komponen terhadap jumlah total dalam suatu laporan. Jadi biasanya bila kita membuka laporan keuangan suatu perusahaan, kemudian kita melihat laporan raca, di sana kita dapat menilai persentase dari masing-masing pos terhadap total klasifikasi pos. Misalnya dalam contohnya adalah pos kas dan setara kas yang dapat kita bandingkan dengan jumlah aset lancar maupun jumlah aset secara keseluruhan dalam bentuk persentase. Dan untuk yang kedua adalah terkait horizontal analysis. Jadi di metode ini menggunakan persentase juga, walaupun dalam beberapa metode juga tidak harus menggunakan persentase, bisa dalam bentuk desimal. Jadi di sini horizontal fungsinya adalah menunjukkan kenaikan ataupun penurunan dalam pos-pos terkait dalam laporan keuangan komparatif. Jadi di horizontal, bila dilihat secara istilah, kita akan membandingkan laporan keuangan dengan antara periode gitu.
Jadi periode yang satu dan periode yang lain dapat kita bandingkan nilainya terhadap setiap pos yang kita analisis. Kalau untuk vertikal tadi, kita membandingkan secara pos yang satu dan pos yang lain. Oleh karenanya disebut sebagai analisis vertikal. Dan untuk yang ketiga adalah common size analysis. Jadi untuk common size analysis ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vertical analysis. Di sini kita membandingkan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Jadi kalau di vertical analysis itu kita hanya membandingkan total dari pos terhadap pos lainnya dalam satu periode, namun dalam common size analysis ini kita membandingkannya antar periode juga. Jadi nggak terbatas hanya satu periode aja. Dan untuk yang terakhir ada analisis rasio dan persentase keuangan. Jadi di sini analisisnya lebih menekankan kepada perhitungan rasio-rasio keuangan yang bisa digunakan oleh stakeholder dalam menilai suatu kinerja dan kelayakan perusahaan. Contohnya seperti rasio likuiditas yang sering digunakan oleh pihak kreditur atau stakeholder kreditur dalam menganalisis tingkat likuiditas perusahaan terkait yang ingin mereka nilai. Dan untuk analisis rasio lainnya, contohnya adalah current ratio, quick ratio, cash ratio, dan beberapa jenis rasio lainnya seperti return on asset, return on equity yang bisa digunakan oleh investor dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Oke. Seperti itu untuk metode dalam analisis laporan keuangan. Oke, terima kasih Adi. Untuk selanjutnya, itu ada study case Garuda Indonesia pada tahun 2018 yang akan dijelaskan oleh Arifin. Kepada Arifin dipersilahkan. Ya, jadi sekarang kita akan mencoba menerapkan analisis laporan keuangan terhadap studi case Garuda Indonesia. Jadi dari analisis ini kita juga bisa menemukan kejanggalan-janggalan yang bisa ada. Jadi meskipun laporan keuangan itu sudah diaudit, masih ada kemungkinan untuk laporan itu ternyata salah. Jadi kita akan menggunakan studi case Garuda Indonesia 2018. Ya, skandal akuntansi perusahaan adalah skandal politik dan bisnis yang muncul dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik yang memberikan pengaruh buruk bagi pengambil keputusan stakeholder. Salah satu kasus skandal akuntansi yang paling terkenal di Indonesia adalah kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 yang menyebabkan pemberian sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk dan kantor akuntan publik Kasner Sirumpea dan kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Kasus ini diawali dengan adanya kejanggalan di dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. Kejanggalan tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan yang dinilai belum memenuhi syarat untuk diakui, sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan pencatatan akuntansi yang telah diatur di dalam PSAK. Jadi, yang sebelumnya dulu. Jadi, analisis ini bisa kita lihat juga kan, tadi seperti metode yang disebutkan, seperti common size yang membandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi misalkan aja kayak di kasus ini, ternyata setelah dianalisa ternyata ada kesalahan, maka ada kejanggalan, jadi bisa kita analisis lebih lanjut tentang laporan tersebut. Ini selanjutnya. Nah, di sini ada pengakuan pendapatan ini menyebabkan peningkatan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah dengan asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 16,5 juta US dollar. Tentu saja peningkatan laba ini akan mempengaruhi analisis kinerja keuangan suatu perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi investor.
Ya. Nah, di sini ada komparasi laporan keuangan yang kita ambil dari annual report tahun 2018 dan 2019. Nah, di tahun 2018 ini, tentang laporan keuangannya itu masih laporan keuangan yang salah atau belum direvisi, dan di sini masih untung 5.018.308 US dollar. Ini yang tahun 2018, dan kita juga ambil dari annual report tahun 2019, dan di tahun 2018-nya menyatakan rugi 228.889.524 US dollar. Dari sini kita bisa lihat ternyata memang benar adanya kalau laporan keuangan di tahun 2018 itu ternyata sudah direkayasa. Jadi akibat dari rekayasa ini bisa saja manajemen keuangan PT Garuda mengambil keputusan investasi yang agak berani karena dirasa sudah mengalami keuntungan. Sehingga kemungkinan bisa aja terjadi di tahun selanjutnya, di tahun 2019, akan malah mengalami kerugian kembali yang akan tiba-tiba menjadi rugi yang sangat besar setelah dilakukan analisa yang lebih lanjut. Dan di sini juga ada seperti yang dilaporkan di banyak media, itu ada laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas. Di sini untung 809.846, dan ternyata setelah dilakukan revisi yang dimasukkan ke dalam annual report tahun 2019 ternyata mengalami kerugian 231.156.5 US dollar. Nah, sekian analisa keuangan untuk studi case Garuda Indonesia yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Arifin atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja ketik di kolom komen. Jangan lupa untuk likes-nya ya, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.